Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kebahagiaan untukmu. Ya, ini berbicara tentang kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Dan timelinenya ini akan terjadi di 100 hari ke depan ya. 100 hari ke depan. Dan ini sifatnya dari general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu. So be wise and be smart ya sayangku ya, oke? Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta, oke? Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kepada kamu diberikan perasaan cinta yang tulus di dalam hati sehingga kamu tidak lagi merasa kepahitan dan hanya kebahagiaan menerima segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sebagai tarian yang indah di dalam semesta, oke? Dan kepada kamu juga dipenuhi dengan cinta karena kamu adalah pusaran cinta sehingga datang kepadamu orang-orang yang baik yang hanya membawa kamu ke dalam pemberdayaan diri. Oke, terima ya. Dan makasih, thank you. Buat kamu yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku ya, oke? Kebahagiaan untukmu. Di sini ada Steward of Wands. Terjadi satu lompatan. Ada Nine of Wands, reverse. Rebirth, reverse. Wow, Chariot. 100 hari ke depan. Dan ada Ace of Wands di sini. Oke. Kebahagiaan untukmu dalam 100 hari ke depan ya. Oke. Saya naikin sebentar, nggak cukup. Kebahagiaan untukmu 100 hari ke depan. Oke, keren ya. Diapit oleh kedua sayap, kita akan melihat ini apa artinya. Saya akan pakai kartu Oracle. Ini tidak melulu berbicara tentang masalah cinta ya, bisa many things, banyak hal. Bisa karir, bisa kehidupan, bisa tentang pertumbuhan jiwa, banyak hal. Oke. Dalam 100 hari ke depan, ini ada beberapa dari kalian yang akan mengalami satu lompatan. Lompatan dalam kehidupan. Lompatan itu artinya sesuatu yang lebih tinggi ya. Yang mestinya harus ditapaki, dijalani setapak demi setapak, ini kayak semacam percepatan. Dan itu terjadi. Ini mungkin berbicara tentang fase kehidupan atau ini berbicara tentang fase pertumbuhan jiwa atau level kesadaran ya. Masing-masing kita punya level kesadaran dan realita kehidupan kita itu ditentukan oleh seberapa tinggi gitu kesadaran, level kesadaran kita. Ya, level kesadaran itu apa sih? Ada bukunya David R. Hawkins berbicara tentang peta kesadaran. Itu adalah bagaimana cara kita memandang kehidupan, cara kita memandang Tuhan.
Jadi kalau misalnya kamu memandang bahwa hidup adalah perjuangan, ya itu berarti kehidupan kamu maka akan syarat dengan yang namanya perjuangan. Itu adalah salah satunya ya. Tapi banyak banyak banget. Ini saya nggak bisa jabar untuk peta kesadaran karena nggak bakalan cukup waktunya. Well, and beberapa dari kamu, oh, ada Nine of Wands. Well, 100 hari ke depan ini beberapa dari kamu akan menghadapi yang namanya emosi. Situasi-situasi yang emosional yang memancing gitu, memancing untuk emosi-emosi kamu keluar gitu. Is it something good? Is it something bad? Apakah ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik? Jadi gini, setiap kita itu mengumpulkan represi emosi. Represi emosi itu emosi-emosi yang kita tekan. Mungkin dulu kita itu mengalami satu peristiwa yang traumatis atau emosional, tapi kita tekan. Karena ya biasa orang tua suka ngomong nggak boleh nangis gitu. Jadi orang tuh mesti tegar. Banyak doktrin-doktrin seperti itu akhirnya nggak sembuh. Dan itu mengendap gitu di dalam ya. Mengendap di dalam dan ini saya rasa ini bagus karena peristiwa-peristiwa emosional yang datang dalam kehidupan kamu itu menolong sebetulnya, menunjukkan kepada kamu yang ini belum sembuh, yang ini belum sembuh. Jadi kamu bisa mengambil pelajaran. Cuma saya nggak tahu ya, apakah beberapa teman di sini cukup jeli untuk mengenali. Namun satu hal, misalnya emosi apa nih, marah gitu ya. Kamu merasa marah. Nah, amarah itu sudah stay atau sudah tinggal di dalam diri kamu. Nah, itu tinggal dicari penyebabnya. Dulu tuh awal-awal yang bikin kamu marah sekali tuh apa ya? Nah, kemudian kejadian itu yang di-healing atau disembuhkan. Ya, mudah-mudahan paham sedikit. Oke. Dan saya bisa melihat bahwa beberapa dari kamu mulai berani untuk menghadapi ketakutan-ketakutan. Mungkin banyak yang takut untuk menghadapi kehidupan. Entah mau ada apa. Nah, ini dari beberapa dari kalian itu udah kayak seperti kupu-kupu keluar dari kepompong gitu ya. Jadi ketakutan itu dihadapi. Aku menghadapi ketakutan gitu ya. Dan ini adalah satu kemajuan yang bagus banget sebetulnya. Oke, saya babarkan dulu satu persatu. Beberapa dari kamu akan melakukan perjalanan, entah mungkin liburan, perjalanan ke luar kota, atau perjalanan kemana, beberapa dari kamu akan menempuhnya. Dan beberapa dari kalian akan mendapatkan yang namanya project baru ini dalam pekerjaan ya. Dalam pekerjaan akan mendapatkan project baru, promosi baru kalau misalnya kamu adalah seorang karyawan, atau many things, banyak hal yang jelas ini adalah berbicara tentang project, tentang kesempatan baru kalau misalnya kamu berbisnis. Atau kamu seorang pekerja mandiri, ada kesempatan baru terbuka dan ini adalah sebuah angin segar karena cuman gini, kesempatan datang dalam kehidupan, kalau kamunya tidak siap, maka kesempatan itu juga akan berlalu begitu saja. So, kesempatannya datang mulai dari saat ini ketika kamu melihat video ini, kamu bisa mulai prepare in anything, dalam segala hal, dalam banyak hal ya, oke? Saya akan lihat yang lainnya. Wow, keren. Saya bisa melihat beberapa pertumbuhan jiwa teman-teman di sini ya. Teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin mengalami hal-hal nggak mengenakan, saya bisa melihat pertumbuhan jiwa. Beberapa sudah mulai bisa move on, sudah bisa melepas orang yang melukai ya, dan mulai memeluk gitu kemungkinan-kemungkinan yang baru. Karena beberapa teman-teman yang sudah bisa move on, mulai melihat bahwa di depan itu ada kesempatan, di depan itu akan ada seseorang yang baru, yang lebih sayang, tentu saja paling sesuai, yang menerima apa adanya ya. Jadi beberapa teman mulai melihat hal tersebut dan beberapa di antara kamu juga mulai bisa untuk mengatasi kekhawatiran. Ya. Mungkin kekhawatiran soal jodoh, kekhawatiran ekonomi. Beberapa dari kalian sudah mulai bisa untuk untuk mengkonversikannya menjadi cahaya ya. Jadi kekhawatiran dikonversi menjadi cahaya itu gimana sih Bunda? Bahasanya susah banget. Saya gini, misalnya saya kasih contoh. Khawatir nggak dapat jodoh, oke. Beberapa dari kalian sudah mulai yakin gitu ya, bahwa di depan itu ada jodoh yang baik.
Di depan itu ada jodoh yang memang sesuai buat kamu. Nah, itu konversi ke cahaya karena mulai mempercayai the higher power yang adalah Tuhan sendiri atau Gusti Allah ya. Mempercayai ada satu shifting ke situ. Dan beberapa dari kalian mulai mengambil hikmah atas kejadian-kejadian yang mungkin menyakitkan kemarin ya. Selalu ada hidden gift, hadiah tersembunyi di balik peristiwa semenyakitkan apapun. Mungkin kamu saat ini tidak mengerti, tapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang sakit-sakit kacrut-kacrutnya hidup itu adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk pertumbuhan jiwamu yang kedepannya akan memberi satu kebaikan dalam kehidupan kita ya, oke? Beberapa mulai jatuh cinta lagi. Di sini saya melihat man holding a heart. Mulai jatuh cinta, memang ada seseorang datang. Oke, dan beberapa sih saya melihat ada gangguan di cakra tenggorokan, mungkin kayak apa ya, kayak terlalu banyak ngomong atau mungkin terlalu banyak menyembunyikan sesuatu, tidak jujur terhadap diri sendiri ya. Is it good, Bunda? Well, ini sih pintu kebahagiaan ya, coba diperhatikan di sini ya. Perhatikan untuk cakra tenggorokan, mungkin kalau misalnya memang ada radang tenggorokan atau kamu terlalu banyak bicara, imbangi dengan banyak diam. Ya, imbangi dengan perbanyak diam, imbangi dengan banyak mendengarkan. Oke, dan saya akan tarik satu kartu energi di sini. Siang hari ini saya berbicara banyak tentang filosofi. Mudah-mudahan tidak membosankan ya teman-teman ya. Biasanya berbicara tentang peristiwa, kali ini bicara tentang filosofi, tentang spiritualitas. Mudah-mudahan tidak membosankan. Kamu boleh stay yang memang tertarik. Kalau misalnya kamu merasa ini membosankan, it's okay juga, nggak apa-apa. Oke. Receiving. Wow. 100 hari ke depan karena pertumbuhan jiwa teman-teman ya, karena di sini saya melihat mulai bisa menerima. Mulai bisa mengkonversikan kekhawatiran menjadi cahaya. Terus kemudian mulai mengambil hikmah bahwa di balik segala kejadian ada sesuatu peristiwa tersembunyi, ada hadiah tersembunyi. Dan karena itulah makanya di 100 hari ke depan ini adalah receiving, menerima, waktunya untuk menerima. Menerima tentu saja hal-hal yang indah di sini. Every day it becomes easier to receive. Semakin lama semakin terbuka dan semakin mudah untuk menerima berkah ya tentu saja. Karena hari-hari kamu pun sudah mulai berubah dari yang tadinya mungkin grieving, mengeluh, menderita, mulai mengerti tentang bersyukur. Saya akan coba tarik untuk peristiwanya. Receiving apa sih? Menerima apa? Menerima berkah-berkah semesta tentu saja. Saya akan coba tarik ya. Oke, solar plexus ini berkaitan dengan happy family di sini. Oke. Oke, beberapa dari kamu tuh hari-harinya udah mulai penuh dengan tawa ya. Udah mulai bisa tertawa-tertawa, udah mulai bisa happy-happy gitu ya. Dan tentu saja sebenarnya ya itu diciptakan sendiri ya. Jadi happy-happy, penuh tawa, dan ketika hati mulai bahagia itu mulai mengundang peristiwa-peristiwa yang membahagiakan tentu saja. Namun yang jelas di sini beberapa dari kalian kehidupannya mulai berwarna, ya, mulai penuh dengan tawa, dan beberapa dari kalian di sini saya bisa melihat happy family. Beberapa mungkin mulai rujuk kembali tadinya keluarga yang mulai acak-adul, mulai terjadi perselisihan. 100 hari ke depan terjadi yang namanya rekonsiliasi ya, mulai berbicara dari hati ke hati, mulai terjadi perbaikan-perbaikan antara hubungan suami dan istri, hubungan antara anak dan orang tua. Mulai terjadi hal ini dalam 100 hari ke depan karena di sini saya juga bisa melihat receiving apa,
Menerima apa dari Tuhan, dari Gusti Allah? Menerima kekuatan, di sini ada Angel of Strength. Sebenarnya kekuatan itu bukan datang dari luar, kekuatan itu datang dari diri sendiri ya. Itu sudah ada di dalam diri kamu. Dan ya dari the higher power itu hanya semacam kayak menunjukkan nih, kamu tuh sebetulnya kuat loh. Ini ada di dalam diri kamu ya. Oke, jadi overall seperti ini ya sayangku. Mau hidup lebih baik atau mau hidup mendapatkan kebahagiaan ya. I'm gonna tell you that bahwa kehidupan itu utuh, ada suka dan duka. Kita nggak bisa menolak yang namanya penderitaan sama sekali, itu nggak bisa ya. Karena hidup utuh memang seperti itu. Jadi nggak mungkin rasanya bahagia terus itu banyak warna-warnanya. Dan satu-satunya cara untuk mengubah supaya kita tuh bisa bahagia terus-menerus adalah mengambil sisi yang baik dari setiap penderitaan ya. Sisi yang baik, maksudnya apa? Ketika mungkin kamu ditinggalkan oleh yang terkasih, kamu mengambil sisi yang positif atau sisi yang baik. Oh, aku diajar untuk mengenal cinta. Oh, aku diajar untuk aku bertumbuh memberikan cinta tanpa syarat. Oh, aku diajar untuk memaafkan. Dengan belajar memandang segala sisi kehidupan itu sebagai satu sisi yang baik atau sisi yang positif, maka di dalam hati ada rasa penerimaan. Dan di dalam hati ada mulai rasa muncul syukur ya buat kamu yang mungkin hidupnya terlalu melelahkan. Mulailah dengan syukur. Terima kasih Tuhan, Alhamdulillah wa syukurilah. Matur nuwun doh Gusti, nuhun astungkara apa ya? Suksma mewali, aduh bahasa-bahasanya saya nggak tahu ya. Tapi coba diucapkan itu tiap hari sesederhana itu iya. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tergantung pada rasa. Apa yang kita rasakan itu yang mewujud. So, ya untuk memperbaiki rasanya gimana gitu. Mau mengharapkan satu hal yang bahagia, mengharapkan satu hal yang positif. Kalau di dalam hati kamu masih ada dendam, masih ada kebencian, masih mengharapkan sesuatu dengan begitu sangat ya, itu menyiksa, sakit pasti. Dan ketika semuanya itu masih ada, tentu saja ya, kebahagiaan itu tidak akan pernah ada. So, bahagialah terlebih dahulu mengucap syukur. Nanti coba lihat ya, setelah rutin mengucap syukur, setelah rutin menerima segala kejadian, mengambil hikmah segala kejadian, hidup itu berubah. Beneran. Hidup itu berubah. Penyebab-penyebab yang membuat kita bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Pertama bahagia dulu. Gimana caranya Bunda bahagia? Orang banyak penderitaan, mikir cicilan, ditinggal, di ghosting. Itu tadi, bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur setiap hari. Bangun pagi bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Ucapkan itu setiap hari. Oke sayangku. Well, saya rasa videonya udah kepanjangan. Bunda udah banyak berbicara tentang spiritualitas dan kali ini tentang filosofi. Mudah-mudahan tidak bosan sayangku ya, oke? Aku berdoa untuk semuanya, kalian mengalami satu pencerahan, menemukan satu titik balik dalam kehidupan. Kalau misalnya saat ini memang masih banyak masalah ya. Oke, terima kasih kesayangan. I love you. Oh iya, saya lupa. Saya minta feedbacknya kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera di kolom deskripsi. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bunda tuh sering banget live. Dan pada saat live, kamu boleh nanyain apa aja, oke? Thank you kesayangan. I love you. Bye-bye.